Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terkait kasus atau masalah di Indonesia COVID-19, kita harus belajar di rumah atau home learning. Maka untuk materi setelah PTS ini kita lanjut ke turunan untuk kelas 11. Matematika wajib. Nah, kita masuk ke materi turunan, tapi kalian sebelum masuk ke sini, kalian harus tahu sejarah dari turunan, kemudian kenapa kita harus belajar turunan, gimana cara menyelesaikan turunan, gitu. Nah, tapi di sini Ibu akan menjelaskan gimana cara menyelesaikan turunan. Untuk sejarah dan mengapa kalian harus belajar turunan, itu bisa kalian cari di Google atau cari di buku-buku referensi yang terpercaya. Nah, di halaman 160 buku Erlangga Bupena, di sini ada sifat-sifat dari suatu turunan. Untuk mempelajari turunan, Ibu akan memberikan materi atau menyelesaikan cara turunan. Nah, yang pertama yaitu lambang dari turunan dulu. Lambangnya adalah F aksen. Terdapat aksen di atas. Ya. Jadi jangan bingung-bingung kalau ada aksen itu apa. Jadi memang kalau lambang dari suatu turunan itu ada aksennya. Nah, setelah itu kalian harus buka di halaman 160. Halaman 160 di sini ada fx sama dengan k, kemudian kx pangkat n, dan seterusnya. Tetapi yang lebih terpenting itu sebenarnya yang metode perkalian, metode pembagian, dan metode pangkat dari turunan yang akan Ibu lebih tekankan untuk mengajarkan kalian gitu. Nah, baik, Ibu akan kasih contoh ya satu-satu. Misalnya nanti kalian tulis di buku kalian masing-masing, fx sama dengan k, f aksen sama dengan 0. Kalau misalnya di sini tidak ada x-nya, tidak ada unsur x, fungsinya tidak ada x-nya, maka hasilnya dia 0. Contohnya begini. Misalnya fx sama dengan 5, maka f aksen x adalah 0. Jadi ketika dia tidak memiliki unsur x, maka dia hasilnya jadi 0. Sifat yang kedua adalah, kita lihat lagi, fx sama dengan kx pangkat n. F aksen x-nya menjadi k-nya tetap, kemudian n-nya dikurangi 1. Nah, di sini n-nya turun ke depan. Contohnya seperti ini. Fx sama dengan k, kemudian x pangkat n. Di sini ada unsur x. Jika ada unsur x, maka f aksen x-nya itu menjadi n-nya ke depan, menjadi perkalian. Dikalikan ke si k yang di depan. Jadi k-nya tetap, tapi n-nya turun ke depan jadi bentuk perkalian. Kemudian x dengan syarat n-nya dikurangi 1. Jadi ciri-ciri turunan itu selalu dikurangi 1 pangkatnya, selalu berkurang 1. Makanya ketika dia tidak mempunyai x, maka jadi 0. Ketika dia punya pangkat, berkurang 1. Contohnya misalnya fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 4x. Maka hasilnya 2-nya dikali dengan 3, maka 6x kuadrat plus 4 kali 1, 4. X pangkat 0 adalah 1. Jadi sama aja ya, 6x kuadrat plus 4. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang ketiga. Gx sama dengan k kali fx. K ini adalah konstanta. Ketika gx ini diturunkan, maka k-nya tetap, yang diturunkan adalah si fx-nya. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah gx sama dengan 5 kali 2x plus 4. Maka 5-nya tetap, 2x plus 4-nya kita turunkan. Berarti jadi berapa? Kita turunkan. Karena di sini x pangkat 1, x di sini adalah pangkat 1, maka 1 kalikan dengan 2. Kemudian x-nya jadi hilang.
jadi angka 2. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Lanjut kita ke sifat yang keempat, yaitu ada dua fungsi. Ketika dijumlahkan atau dikurangkan, maka jangan lupa diturunkan terlebih dahulu. Diturunkan fx-nya, kemudian gx-nya juga diturunkan. Maka setelah sudah diturunkan, boleh ditambah ataupun dikurang. Contohnya adalah yang ini. Misalnya fx-nya 2x kuadrat plus 4 dikurungkan, kemudian ditambahkan dengan fungsi yang keduanya adalah ini. Maka turunkan terlebih dahulu, berarti 2 kali 2, 4x. Karena dia tidak punya pangkat, berarti hilang ya. Kemudian 3-nya dikedepankan, 3 kali 3x kuadrat. Kemudian 2-nya kedepankan, dikalikan dengan 5, jadinya 10x. Setelah dikali-kalikan dan diturunkanlah, maka ditambahkan yang memiliki pangkat yang atau memiliki variabel yang sama. 10 dengan 4 kan sama, 10x tambah 4x, maka jadinya 14x, 9x kuadratnya tetap. Maka hasilnya sudah sampai sini saja. Oke, kita lanjut ke yang 5, sifat yang kelima, yaitu perkalian. Maka perkalian ini adalah metode turunan yang berbeda. Nah, kalau misalkan ada dua fungsi fx dan gx, maka turunkan si fx, tapi gx-nya tidak. Dan ditambah fx-nya tidak diturunkan, tapi gx-nya diturunkan. Jadi seling-seling. Yang pertama diturunkan, yang pertama, kemudian yang kedua tidak. Yang pertama tidak diturunkan, yang kedua diturunkan, tapi dengan syarat ditambah. Contoh, sifat yang kelima, fx sama dengan 2x dikali dengan 3x pangkat 2 plus 5. Maka kita turunkan yang pertama, ini kita bisa anggap u. Kalau tadi kan gx, ini fx gitu ya, tapi ibu pengennya pakai u. Ini pakai v, lebih mudah. Nah, tadi caranya gimana? Ketika diturunkan, maka kita harus cari dulu u aksennya. Maka u sama dengan 2x. U aksennya berapa? Berarti 2, satunya turunkan, 2 kali 1. X-nya jadi habis. X pangkat 0 itu kan habis ya, sama aja 1. Jadi sama aja 2. Kemudian V-nya adalah 3x kuadrat plus 5. Maka V aksennya 2-nya dikedepankan. 3 kali 2, X-nya berkurang 1, jadinya pangkat 1. Maka jadinya V aksennya sama dengan 6x. Maka ketika kita memasukkan rumus F aksen X, tadi gimana? Yang pertama diturunkan, yang kedua tidak. Ditambah, tidak diturunkan, melainkan V-nya diturunkan. Jadi seling-seling. Masukkan, berarti U aksennya adalah 2, V-nya adalah 3x kuadrat plus 5. Ditambah, U-nya adalah 2x. Kemudian V aksennya adalah 6x dikali ya. Kemudian kita kali satu-satu boleh. Berarti jadinya 6x kuadrat plus 10 plus 12x kuadrat. Ternyata ini bisa dijumlahkan, maka jadinya 18x kuadrat plus 10. Sekarang kita lanjut ke metode atau sifat yang keenam, yaitu pembagian ya. Nah, contohnya seperti ini, 2x pangkat 5 plus 3x per 3x. Nah, di sini kita anggap yang atas ini yang pembilangnya adalah U, yang penyebutnya adalah V. Maka kita cari U aksennya dulu. Maka U aksennya adalah 2 kali 5x pangkat 4 plus 3. Maka 4-nya, tadi dari mana 4? Dari 5 ini berkurang 1 kan, jadi 4. 5-nya diturunkan, jadinya 2 kali 5, 10x pangkat 4. Kenapa bisa 3? Karena 1 ke depan, 1 kali 3, 3, x-nya pangkat 1 jadi hilang. Nah, kemudian V-nya adalah 3x, maka ketika diturunkan, tetap 3, jadi 3. Nah, jadi kita langsung masukkan ke rumus F aksen X dari pembagian. Maka
U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Bedanya kalau yang tadi kan dia di sini penjumlahan ya. Ingat, kalau misalnya turunan berupa perkalian, penjumlahan. Tapi kalau pengurangan, kalau pembagian itu pengurangan per V kuadrat. Kita masukkan U aksennya berapa? U aksennya adalah 10x pangkat 4 plus 3. V-nya berapa? V-nya adalah 3x. Dikurangi dengan U-nya. U-nya berapa? U-nya adalah 2x pangkat 5 plus 3x. V-nya berapa? V aksennya? V aksennya adalah 3. Jangan lupa 3x kuadrat. Bukan kuadrat seperti ini ya, tapi dipangkatkan 2. Beda. Lalu kita kalikan saja, berarti jadinya 30x pangkat 5 plus 9x dikurang 3 kali 2x pangkat 5. Maka jadinya 6x pangkat 5. 3 kali 3x, 9x. Kemudian dikalikan dengan negatif, maka 9x per 3x dikuadratkan, bukan 3x kuadrat. Kalau 3x dikuadratkan, artinya 3-nya dikuadratkan juga, 9x kuadrat. Maka yang atas kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Jadi ini jadi berapa? 30 kurang 6. Berarti jadi 24 X pangkat 5, ini habis ya, per 9X kuadrat. Pangkat boleh kita coret, jadinya sisa 3, jadi 24 per 9 X pangkat 3. Jadi ini bisa dicoret, kemudian 30 kurang 6 adalah 24. Kemudian ini sama bawah, bisa dicoret juga, tapi kalau pangkat kan berkurang kan ya. Sistem pembagian pangkat itu kalau dia pembagian itu dia dikurang, jadinya 5 kurang 23. Kita lanjut ke sifat yang ke-7, yang terakhir ya, alhamdulillah. Di sini adalah metode pangkat ya. Kalau metode pangkat, K-nya tetap, kemudian N-nya ke depan, kemudian Fx-nya pangkatnya berkurang, dan turunan dari si Fx-nya juga. Misalnya gini, Fx sama dengan 3 dikali 2x pangkat 3 plus 5 pangkat 4. Berarti gimana? 3-nya tetap, 4-nya kedepankan, jadi 4. Kemudian fungsinya dia berkurang 1 pangkatnya, jadi 2x pangkat 3 plus 5 pangkat 3. Kemudian turunan dari si fungsinya ini. Maka ketika diturunkan jadinya, kita buka kurung aja ya, jadi biar beda. Diturunkan berarti 2, 3-nya turun, jadi x pangkat 2. Yang tidak punya x kita biarkan, jadi 0. Cukup tidak ada pangkat. Ulangi ya, jadi 3-nya tetap, 4-nya dikedepankan, kemudian si fungsi ini pangkatnya berkurang, tapi tetap ya, hanya pangkat yang berkurang. Kemudian dikali dengan turunan dari yang di dalamnya ini, fungsi ini. Maka jadi seperti ini. Lalu bagaimana kita kalikan? 12, 3 kali 4, ini dikedepankan boleh. Jadi 6x kuadrat 2x pangkat 3 plus 5 pangkat 3. Nah, ini jadi 72x kuadrat. Yang ini tetap, tidak usah dikalikan, tidak apa-apa. Jadi hasil akhir seperti ini. Ibu akan kasih contoh yang lain. Misalnya fx sama dengan akar dari x plus 2 per 2x. Nah, di sini ada 3 metode. Yaitu ada turunan biasa, ada pembagian, kemudian ada metode pangkat gitu. Jadi dalam suatu fungsi menyelesaikan turunannya bisa berbagai metode ya. Yang pertama kita harus memisalkan U-nya mana, V-nya mana. Maka U-nya itu yang atas, V-nya yang bawah. Kita ubah menjadi bentuk pangkat. Jadi X plus 2 itu sama aja pangkat 1 per 2. Masih ingat ya, dari suatu akar itu ketika dia di dalamnya pangkatnya 1, ditulis di atas di pembilang. Kemudian di sini kalau tidak ada angkanya ya berarti sama aja 2.
Kalau misalnya pangkatnya 4, ya tulis 4. Kalau di luar 3, tulis 3. Nah, jadi nggak bingung kalau misalnya dia jadi pangkat 1/2 ya. Per 2x. Kemudian kita turunkan U aksennya. U-nya menjadi U aksen. Berarti seperti tadi. Setengahnya dikedepankan. Kemudian fungsinya ini berkurang pangkatnya. Dikurangi 1. Kemudian turunan yang di dalamnya. Berarti turunan dari x itu 1. Maka setengah kali 1 adalah setengah. Yang di dalam kurung ini, maka setengah dikurang 1 jadi minus setengah. Yang di dalam tetap. Kemudian V aksennya adalah 2. 2x. 1 kali 2 kan 2 ya. Lanjut, dia pakai rumus pembagian U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Nah, kalian teruskan sendiri, masukkan U aksennya, masukkan V-nya, dan seterusnya sampai sini. Dan kalian bisa cari tahu hasilnya ini berapa. Kalian kerjakan sendiri. Lanjut, nanti latihan Bu Penanya nanti akan di-share di Google Classroom ya, dengan batas deadline yang ditentukan. Sampai sini paham ya? Kita tutup dari materi yang sudah dibahas. Jadi kalian harus memahami betul, kemudian hafal rumusnya, baru kalian pasti bisa mengerjakan soal turunan apapun. Nah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.